Nah, misalkan ya taruhlah kita ikut soal dulu. Untuk kasus ini berarti satu-satunya cara kita bisa proyeksikan itu terhadap sumbu Z dulu karena sudut ini berkorelasi dengan sumbu Z-nya. Namun, kalau misal yang diketahui itu antara X dan vektor warna biru ini, maka proyeksi yang mungkin adalah pada sumbu X dan juga pada bidang YZ. Nah, kemudian kalau yang diketahui itu vektor warna biru dan sumbu Y, maka ya berarti kita bisa proyeksikan ke sumbu Y dan juga ke bidang XZ. Jadi itu ya konsepnya. Nah, oke, di sini berarti yang ke arah Z itu adalah 15 cosinus, yang ke sana cosinus ya, 15 cosinus 54 derajat. Nah, kemudian yang ke bidang XY itu adalah 15 sinus 54 derajat. Nah, 15 sinus 45 derajat itu berada di bidang XY, yang mana bidang XY itu masih memiliki dua sumbu. Sehingga vektor 15 sin 54 ini perlu kita proyeksikan ke masing-masing sumbu, yaitu Y dan X. Nah, seperti tadi juga, kalau tadi ada tiga kemungkinan kan, ada tiga kemungkinan. Kalau yang tadi kan ada kemungkinan dia berkorelasi dengan bisa sumbu Z, bisa sumbu X, bisa sumbu Y. Nah, sedangkan vektor yang pada bidang ini, dia ada hanya punya dua kemungkinan korelasi kan, karena dia sudah berada di bidang, jadi kemungkinannya dia itu memiliki hubungan sudut dengan salah satu sumbunya. Karena dia di bidang X, Y, maka dia berhubungan dengan kalau nggak sumbu X ya sumbu Y. Nah, di sini dia berhubungan dengan sumbu X, tapi tidak menutup kemungkinan lain kali mungkin dia dengan sumbu Y. Seperti itu. Jadi yang ke arah sini adalah vektor ini kosinus sudut 33. Jadi 15 sin 45 derajat, sorry 54. Kosinus 33 derajat. Nah, yang ke sana kemudian 15 sinus 45 derajat sinus 33 derajat. Nah, setelah kalian tahu semua komponennya, itu menjadi modal kalian untuk menjumlahkan atau mencari resultan dari vektor-vektor yang dicari. Oke, yang pertama itu yang ke arah I itu 15 sinus 54 cosinus 35. Kalau kita hitung 15. Ya, 10,2 lah. 10,2 arah I. Kemudian yang ke arah J 6,6. Terus yang ke arah K itu 15 kali kosinus 54. 8,8. Nah, sekitar ini angkanya. Kemudian vektor yang kedua, nah karena dia berada di bidang YZ, berarti komponen X-nya itu akan 0. Kemudian komponen J-nya berarti 10 kosinus 60. Cuman karena dia itu arahnya ke sumbu Y negatif, bisa kita tuliskan minus J sebagai arahnya. Kemudian nilai dari 10 kali kosinus 60 itu adalah 5 ya. Kemudian yang ke sana 10 sinus 8,66. Nah, begitu seterusnya sampai semua vektor, taruhlah ada 4 atau 5 vektor. Nah, ini kita nanti jumlahkan masing-masing I, J, dan K-nya. Dan juga arahnya ya.
IJK-nya ikut dengan penjumlahannya. Begitupun negatif positifnya ya. Nah, setelah itu akan kalian peroleh kan vektor resultannya. Nah, setelah itu ya kalian peroleh angkanya, misal ini 10,2 I, yang ini jadinya plus 1,6 J, dan juga 17,5, sebentar itu, 17,46 K. Nah, setelah itu ini vektornya, kemudian kalau dicari magnitudenya berarti kalian perlu menyatakan ininya, fx, fy, fz. Nah, ini basic sekali dan ini menjadi modal untuk menyelesaikan kasus-kasus selanjutnya ya. Karena ya beberapa kasus seperti di dinamika dan kinematika dua dimensi terutama itu terkadang harus mengetahui kemana arah kalau di dinamika vektor gayanya, ataupun kalau di kinematika vektor kecepatan ataupun percepatannya. Seperti itu. Nah, itu mungkin untuk pendahuluan konsep tentang vektor, dan ya untuk resultan mungkin ya ini cukup inilah. Kemudian kita ke kinematika. Nah, di kinematika. Kita langsung ke contoh kasus ya. Contoh kasus, taruhlah ada suatu mobil A, mobil A ini, dan mobil B. Nah, jarak mereka berdua awalnya itu 200 meter. Nah, mobil A dan B pada T sama dengan 0, itu awalnya mereka berada pada keadaan diam. Nah, kemudian ketika tepat T sama dengan 0, mobil A ini memiliki kecepatan konstan ke depan, V. Kecepatan konstan ke depan. Nah, si mobil B, jadi ini mobil A ini bergerak dengan kecepatan awal, V0 yang ya memiliki V0 gitu. Kemudian mobil B ini bergerak dari keadaan diam, namun dia punya percepatan. Nah, jadi kalau mobil A ini nggak punya percepatan, tapi sejak awal sudah punya kecepatan konstan, V0 ini, sedangkan mobil B itu awalnya diam, namun punya percepatan yang konstan. Punya A yang konstan. Taruhlah kasusnya seperti ini. Kemudian, ketika T sama dengan, misal ketika T sama dengan sudah berjalan sekitar 30 detik gitu, posisi mobil A dan B ini sejajar. Nah, ini mobil B, ini mobil A. Posisinya sudah sejajar. Karena apa? Karena ya kasusnya seperti sebenarnya logikanya gimana? Karena mobil B ini kan awalnya dari keadaan diam, kecepatannya kan perlahan gitu, perlahan-perlahan. Baru ada posisi di mana mobil A ini bisa sejajar dengan mobil B. Nah, kemudian di ketika T sama dengan 60, ini mobil A kembali tertinggal dari mobil B. Nah, ceritanya seperti ini. Nah, berapa kecepatan ini, V0-nya mobil A, kecepatan yang konstan ini, dan juga berapa percepatan si mobil B. Kita bisa pakai hubungan kinematika yang sudah kita ketahui, mungkin dari kelas ya, sudah diketahui juga. Kita dapat informasi 200 meter. Nah, 200 meter ini merupakan informasi jarak ataupun perpindahan. Nah, kita ketika kondisi awalnya ini T sama dengan 0, mereka memiliki jarak satu sama lain itu 200 meter. Namun ketika T sama dengan 30, itu mereka nggak punya jarak satu sama lain. Jadi jarak antar keduanya itu 0. Nah, itu informasi
yang bisa kita jadikan sebagai modal untuk membuat persamaan. Persamaan kita bisa memakai acuan pengamat yang diam di tanah, ataupun kita jadikan salah satu benda itu sebagai acuan. Misal kita gunakan acuan seorang pengamat yang diam di tanah. Jadi dia itu mengamati kedua mobil bergerak. Nah, kalau seperti itu, taruhlah kita kasih posisi awal A itu sebagai titik referensi. Jadi perpindahan yang dialami oleh A itu adalah kecepatan A dikalikan waktu. Nah, kemudian perpindahan yang dialami B itu dia punya jarak awal, kemudian posisinya ya, posisi B itu dia punya jarak awal 200 meter, ditambah V0-nya yang nilainya 0, setengah AT kuadrat. Nah, ini 0. Nah, di mana ketika kondisi ini ya, ketika kondisi T sama dengan 30, itu SA itu akan sama dengan SB. SA akan sama dengan SB. Ya, karena jarak mereka terhadap referensi itu sama. Itu ketika kita menggunakan acuan pengamat yang diam di tanah. Nah, selanjutnya, persamaan ini, yang mirip ini, kita bisa bangun juga dengan cara menggunakan kerangka acuan benda yang bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi, si A ini kita jadikan sebagai acuan. Si A ini kita jadikan sebagai acuan, karena dia bergerak dengan kecepatan konstan, berarti lingkungan di sekitarnya atau semua benda di sekitar A ini akan seolah-olah, karena dia bergerak ke kanan ya, seolah-olah akan bergerak ke kiri dengan kecepatan V0. Begitupun si B. Si B ini seolah-olah akan bergerak ke kiri dengan kecepatan V0. Namun dia punya percepatan A ke kanan. Nah, kalau kita jadikan A sebagai referensi, berarti kita melihat suatu benda B yang bergerak mendekati A dengan kecepatan V0, namun dia juga punya percepatan ke kanan sebesar A. Berarti kalau kita lihat si B terhadap A, itu si B itu akan punya minus V0 ya, karena arahnya ke kiri, kali T, ditambah setengah AT kuadrat. Nah, kemudian, ketika T sama dengan 0 itu posisinya mereka, ya ketika T sama dengan 0 itu mereka 200 meter ya. Sorry. Ini ada modal 200. Jadi SAB sama dengan 200 ya. Ketika 0 itu ketika T sama dengan 0 itu SAB-nya 200. Nah, ketika kondisi ini terjadi ya, ketika T sama dengan 30 terjadi, ini SAB-nya sama dengan 0. SAB-nya sama dengan 0. Kalau ini SAB-nya SA sama dengan SB. Jadi itu bukan dua hal yang berbeda, tapi dua cara yang berbeda. Oke, dari kasus ini kita masih belum menemukan, ya kita masih belum menemukan seberapa besar antara A dan B. Ini jadinya ini ya, V0 kali T sama dengan 200 setengah. Nah, kalau 0 ini disubstitusi ke sini, ya persamaan antara ini dan ini akan mirip ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi dari informasi T sama dengan 30, kita belum bisa memperoleh nilai A dan V0 karena masih ada dua variabel. Dalam artian jangan substitusi ini ke sana karena ini kita tinjau dalam satu kasus yang sama. Nah, kita gunakan informasi si 60 sekon ini. Si 60 sekon. Nah, 60 detik ini kita jadikan informasi. Nah, taruhlah kita pakai lagi acuan yang ini ya, SA dan SB. Nah, ini kita bisa mulai dari titik awal juga.
Jadi ketika awal ini SA ini sama dengan V0 kali T, kemudian SB ini 200 plus V0. Nah, ini. Oke. Nah, pada T ini pada T sama dengan 30 sekon, yang ini pada T sama dengan 60 sekon. Ketika kita gunakan referensi yang tadi, berarti si SA itu sudah menempuh V0 kali T1. T1 itu maksudnya yang ini ya, yang 30 pertama. Nah, kemudian dia kemudian atau langsung T ini 60 sekon. Kalau kita gunakan acuan awal yang di sini, ketika kondisi awal, berarti kita pakai persamaan yang seperti ini. Nah, kalau kita gunakan acuannya itu ketika mereka berdua bergerak bersama atau posisi saat T sama dengan 30 ini kita jadikan referensi yang baru ya. Referensi yang baru untuk proses ke sini, maka T yang kita hitung itu dimulai dari 30. Jadi ketika kita gunakan referensi yang ini ya, kita menggunakan T yang awalnya dari 0. Tapi ketika kita menggunakan referensi yang ini, kita gunakan T awalnya sama dengan 0 itu ya ketika T sama dengan 30. Nah, seperti itu. Kita gunakan referensi yang tadi aja, yang paling kiri. Maksudnya ketika kondisi T sama dengan 0, supaya sama semua. Persamaannya masih sama, V0 kali T, kemudian ketika SB ya, ini SB-nya juga persamaannya masih sama, 200 plus setengah AT kuadrat itu, karena V0-nya 0. Nah, kemudian mengikut pada ini ya, ini kan dia telah mencapai SA, sedangkan ini sudah mencapai SB. Berarti SA, ya kalau saya gambarkan gini mungkin SA ditambah jarak ini kan 200. SA ditambah 200 itu akan sama dengan SB. Jadi persamaan kedua yang bisa kita bangun itu SA ditambah 200 sama dengan SB. Nah, kalau yang tadi persamaan yang bisa kita bangun adalah SA sama dengan SB. Nah, di sini berarti SA yaitu V0 T plus 200 itu akan sama dengan SB 200 plus setengah AT kuadrat. Nah, seperti ini. Ini persamaan kedua yang nah, dari dua persamaan ini ya. Ini kan kita sudah punya dua persamaan dan dua variabel. Tapi ingat, T di sini adalah T30, T di sini adalah T60. Oke, sekarang kita gunakan acuan kedua. Kalau kita mengandaikan yang tadi, ini saya kebalik ya subscribe-nya, sorry. Ini harusnya B terhadap A. B terhadap A, B terhadap A. Kita jadikan A sebagai referensi. Nah, kalau kita jadikan A sebagai referensi, berarti kondisi ketika T sama dengan 60, itu mereka punya jarak 200 meter. Kemudian, ya kasusnya masih sama, kemudian berarti S B terhadap A, ini persamaannya masih sama, jadi persamaan awalnya 200 minus V0 T plus setengah AT kuadrat. Ini persamaan yang dibangun dari awal, tapi kondisinya SBA ini, SB terhadap A, ini 200 meter. Nah, kalau yang tadi itu mereka sejajar atau mereka berdampingan itu SB terhadap A itu 0, nah ketika T sama dengan 60, dengan A sebagai referensi, SB terhadap A ini
200. Jadi SB terhadap A itu nilainya 200, kita substitusikan 200 sama dengan 200 minus V0 T plus setengah AT kuadrat. Nah, gini. Jadi dari dua persamaan ini bentuknya mirip. Yang ini cuma beda posisinya ya. Yang ini 200, yang ini 200. Atau V0 T sama dengan setengah T kuadrat. Yang ini juga V0 T sama dengan setengah T kuadrat. Itu. Nah, tapi ingat, T yang di sini itu T60, T yang di sini itu T60 juga, yang di sini T30. Yang di sini 30. Nah, kita pakai yang salah satu saja, karena tinggal perhitungan matematisnya. Nah, berarti di sini V0 kali, ya V0 kali T sama setengah AT, kita bisa coret salah satunya ya. Jadi setengah A kali 60. V0 sama dengan 30A. Nah, ini persamaan yang kedua. Kita substitusikan ke yang atas. Yang atas itu kita tulis ulang. V0 kali 30 sama dengan 200 ditambah setengah A 30 kuadrat. Atau 30 V0 sama dengan 200 plus ini 900, 450A. Nah, ini kita substitusikan saja V0-nya. V0 substitusi berarti kan di sini kita dapatkan 900A sama dengan 200 tambah 450A. Nah, 450A ini akan sama dengan 200. A sama dengan 20 bagi 45. 0,4 sekitar 0,44. Ya, tadi saya lupa ngasih satuan ya. Oh ya, ini 200 meter. Berarti meter per sekon kuadrat. Oke, ini A-nya. Kemudian V0-nya ya berarti V0 adalah 30A. 13,3 meter per sekon. Nah, seperti itu. Misal kasusnya di kinematika ya. Kasus kinematika satu dimensi. Nah, variasinya bisa macam-macam ya. Bisa mereka dari arah yang sama, dari arah yang berlawanan. Jadi A mendekat ke sana, kemudian B-nya juga mendekat ke kiri. Tapi masing-masing barangkali punya percepatan atau masing-masing barangkali punya kecepatan. Itu eh, sebebas mungkin. Nah, yang penting konsepnya, ketika ceritanya soal itu menyatakan apa, nah kalian bisa merepresentasikan itu dalam suatu persamaannya. Misal tadi ketika awalnya itu 200 meter, nah 200 meter itu mau kalian jadikan apa? Ketika kalian gunakan referensinya tanah atau referensinya pengamat yang diam di tanah, berarti itu merupakan suatu posisi awal ya, ya posisi awal si B karena saya menganggapnya koordinat positif itu ke kanan itu. Kalau kalian menganggapnya koordinat positifnya itu di kanan, ke kiri, mungkin yang di sini plus 200 gitu. Nah, kemudian kalau kalian jadikan A sebagai acuan, itu uh, ya 200 ini sebagai posisi awal suatu benda B yang uh, seolah-olah bergerak mendekati A, namun dia diperlambat dengan percepatan. Ya. Seolah-olah mendekati itu ya negatif gitu mendekatinya. Kemudian punya percepatan ke arah positif atau dia perlambatan dari kecepatannya gitu. Oke, mungkin contoh dari kinematika satu dimensi yang kita bahas seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Ada yang mau tanyain dulu nggak? Potong aja ya kalau kalian bingung. Juga. Nah, selanjutnya untuk kinematika kasus yang barangkali muncul juga. Saya juga hanya bisa memprediksi ya. Nggak tahu mungkin barangkali ya kalian diminta untuk membaca grafik ya.
Nah, sebenarnya kalau berkaca dari soal ini kita juga bisa build atau bangun ke dalam bentuk grafik ya. Ya kita ambil dari soal sebelumnya lah, biar mikirnya sekalian. Nah, karena mereka itu si A itu punya kecepatan yang konstan dan C itu punya percepatan yang konstan, kita bisa gambarkan dalam beberapa grafik. Misal grafik T, grafik terhadap maupun grafik A terhadap T. Kalau grafik A terhadap T, si si A, si mobil A itu akan ya di sini terus. Karena dia percepatannya nol. Jadi ya kayak gini grafiknya. Kayak gini grafiknya. Nah, kalau si B, karena dia percepatannya konstan, 0,44 ini ya dia grafiknya kayak gini. Kayak gini. Oke, ini B. Ya ini A. Sampai T berapapun lah. Nah, tapi kebetulan karena ini A-nya konstan ya, tapi nggak menutup kemungkinan diberikan grafik yang A-nya itu berubah. Nah, itu tinggal dicari saja apa yang diminta. Nah, taruh demikian. Tadi ada T 30 dan 60. Nah, grafik A terhadap T ini bisa berfungsi untuk kita menentukan grafik atau mencari informasi kecepatan. Asalkan kita tahu kondisi inisial kondisi atau ya kondisi batas yang diberikan di soal. Kondisi batas itu misalnya ketika awal itu kecepatannya misal ini ya. Si A itu kecepatan awalnya ini, kemudian si B itu kecepatan awalnya 0. Nah, itu bisa kita jadikan pedoman untuk membuat persamaan kecepatan dari percepatan. Jadi dari grafik percepatan itu bisa kita peroleh fungsi kecepatannya. Nah, seperti ini. Oke, dari sini kita ke A dulu. A ini punya percepatan yang konstan ya. Konstan nilainya 0. Jadi A itu sama dengan 0, di mana percepatan itu adalah dv/dt atau delta V per delta T. Nah, di sini dari informasi ini, kalau kita cari luas area di bawah A, kurva A terhadap waktu, kita akan menemukan kecepatannya. Dalam artian gini, ketika kita cari luasnya ya, luas permukaan di bawah A, di bawah kurva A maupun B. Jadi luas kurva di bawah A dulu, yang A. Luas kurva di bawah A kan 0, karena dia selalu konsisten 0. Berarti kecepatannya itu adalah kecepatan awalnya ditambah ya luas di bawah kurvanya. Kalau luas di bawah kurvanya 0, berarti kan 0 kali T. Ya, jadi persamaannya seperti ini. Hanya V0, selalu V0. Nah, sedangkan yang B ini V-nya adalah V0 ditambah, nah dia punya suatu percepatan, nah luas di bawah kurva ini, luas di bawah kurva ini kan kita bisa cari dari A kali T-nya. T-nya berapa T? T. Nah, T. A kali T berarti. Nah, jadi untuk yang B ini, kecepatannya adalah V0 plus Athena. Cuma karena kondisi awalnya itu dia 0 kecepatannya, jadi V-nya hanya A kali T. Gitu. Jadi dari grafik percepatan, kita bisa peroleh fungsi kecepatannya atau kita bisa bangun grafik kecepatannya. Nah, dari fungsi yang ini ya, kita bisa gambarkan grafik kecepatannya. Nah, yang A ini adalah V selalu V0. Ya, silakan masuk. Sebentar ya.
Oke, mohon maaf. Nah, dari kurva yang ada ini kita bisa build ya atau bangun fungsi kecepatannya. Sorry, dari percepatan tadi dapat grafik kecepatan. Nah, oh ya, kita lanjutin ini dulu. Nah, V0 ini untuk yang A, dia kecepatannya konstan. Nah, sedangkan yang si B, si B itu ini kan fungsi linear karena derajatnya satu ya. Kalau dia ya ikut ikut derajat T-nya lah. Kalau dia derajatnya 2 ya berarti parabol derajat 3, kubik dan sebagainya. Nah, berarti kita bisa gambarkan ini fungsinya linear. Nah, cuma di sini karena ketika T sama dengan 0 itu V-nya 0 atau perpotongan dengan sumbu Y-nya itu di 0, berarti kita bisa gambarkan demikian. Nah, tapi kalau dia ini berpotongannya nggak di 0, misal punya punya V0 awal, misal ya berarti seperti ini kondisinya. Misal punya V0 awal ataupun di manapun. Tapi yang kasus ini kita ini yang B-nya. Nah, ini misal ada suatu kondisi gitu. Nah, A kali T itu kan grafiknya linear, A-nya itu kemiringan. Nah, kalau tadi ya kita apa sih tadi dari percepatan grafik percepatan itu kita bisa peroleh kecepatan. Tapi sebaliknya ya dari kecepatan kita eh, ya kalau tadi kita cari kecepatannya itu dengan area mencari luas di bawah kurva atau kalau di mungkin di fisika atau B nggak tahu sih soalnya sama atau beda itu dengan cara integrasi ya jadi diintegralkan gitu kalau secara mudahnya itu cari luasnya tapi basically itu secara integral gitu. Nah, dengan cara sebaliknya ketika kita diketahui grafik kecepatan, kita ingin mencari percepatan itu dilakukan dengan mencari gradiennya. Kalau ini V0 ya, V0 berarti dia kan horizontal ya. Horizontal itu kan gradiennya 0. Berarti dalam artian dia nggak punya percepatan. Nah, sedangkan yang ini dia adalah gradiennya itu A. Nah, dia punya percepatan sebesar A. Seperti itu. Jadi ketika dari ya ini cuma permainan grafik aja. Jadi apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Kalau yang diketahui percepatan ya barangkali yang ditanyakan itu kalau nggak kecepatan ya perpindahan mungkin. Sangat jarang untuk eh, satu tingkat di atasnya ya. Atau perubahan percepatan terhadap waktu ini mungkin sangat jarang. Atau namanya, sebentar saya lupa. Gini, atau ya hentakan gitu, hentakan namanya. Itu. Oke, tapi ini sangat jarang untuk TPB. Nah, ini. Kemudian kita lanjutkan ya dari kecepatan kita bisa build lagi informasi posisi. Posisi. Jadi dari grafik V terhadap T ini bisa kita cari posisinya, posisi benda itu. Nah, sama halnya ketika kita tadi menyelesaikan soal ini ya, soal ini, kita kan membandingkan posisi-posisinya itu. Nah, berarti ketika ketika tadi ya, ketika T sama dengan 30 itu sebenarnya, ketika T sama dengan 30 kan berarti mereka posisinya itu sama. Nah, di sini kembali lagi kita bisa mencarinya dengan ya luas area di bawah kurva atau dengan cara integrasi ditambah kondisi awalnya atau kondisi awalnya ya. Ini yang A dulu misal, yang A itu dia eh, ini 30, ini 60 misal. Berarti luas area di bawah grafik itu kan V0 ya, V0 ketinggiannya dikalikan dengan kesananya itu T. Berarti luas area di bawah grafik itu V0 kali T. Nah, ini adalah posisi. Nah, cuman ada kondisi awal ya, ada kondisi awal. Ketika kita memulai perhitungan V0 kali T-nya ini dari 0. Dari 0 ini ada berarti kondisi yang kita masukkan itu kondisi awal. Nah, yaitu ketika S sama dengan S0 atau ketika T sama dengan 0. Nah, gini maksud saya, S0.
Nah, di sini kan ya tergantung koordinatnya tadi ya. Kalau kita ambil koordinatnya itu acuannya A, acuannya A berarti dia S0-nya itu sama dengan 0 karena kita ambil acuannya di A. Kalau kita ambil acuannya di B, berarti S0-nya ini minus 200 karena posisinya lebih kiri gitu. Nah, ini perhatikan referensinya itu terhadap apa sesuai permintaan soal ya. Nah, kemudian yang B. Yang B berarti ini S sama dengan V0 kali T. Kemudian yang B itu dia B ini ya, B. Berarti luas luas di bawah grafik ini. Luas di bawah grafik. Ini. Ini adalah bentuknya segitiga. Berarti kita bisa cari ya segitiga bentuknya modelnya. Kalau segitiga seperti itu, ya alas setengah kali alas kali tinggi kan. Berarti S-nya itu setengah kali alasnya itu T kali tingginya. Nah, tingginya ini berapa tingginya? Kalau alasnya ini kan kita udah tahu T tertentu. Nah, tingginya ini berapa tingginya? Nah, tingginya itu kan V ketika T. Tingginya itu kan V ketika T-nya kita masukin. Berarti dari sini kan, dari sini berarti V ketika T itu adalah AT. Nah, kalau di sini kan V-nya konstan, makanya kita langsung ambil V0 ketika mencari luas area. Nah, kalau di sini kan V-nya berubah. Jadi kita ambilnya A kali T, karena dia suatu fungsi gitu. Nah, ini bisa macam-macam ya. Kalau kayak gini misal, ya ini berarti V-nya ini ya FT ini, misal 2T kuadrat plus 3 gitu. Nah, ini berarti luas areanya nggak bisa kita tentukan dengan segitiga, karena ya bentuknya seperti ini, suatu fungsi. Harus pakai integrasi. Nah, ini misal yang gampang pakai segitiga. Setengah T kali tingginya itu AT. Nah, ditambah dengan S0-nya, S0-nya si B. Karena kita ngitungnya dari kondisi awalnya. Kalau kita ngitungnya bukan dari kondisi awal gimana? Ya berarti S-nya itu bukan kondisi ketika di 0. Dan kemudian luas yang kita hitung itu ya misal yang dihitung itu atau misal yang diketahui itu S ketika T sama dengan 30. Kemudian yang dicari S ketika T sama dengan 45 misal. Nah, ini diketahui S-nya sama dengan 350 meter misal di sini, ketika di sini. Nah, berarti kita hitung luas area ini yang warna biru saja. Namun di sini S-nya itu eh, S ketika 30. Kemudian ya misal di sini saya tulis. Jadi setengah T kali AT tambah S ketika 30. S ketika 30 ya. Kemudian eh, dikurangi dengan ketika kita menghitung ini ya. Oh sorry, nggak ini nggak perlu dikurangi kalau kita cara perhitungannya langsung menghitung luas jajaran genjang ini. Sorry, ya jajaran genjang warna biru. Berarti luas jajaran genjang yang warna biru ini seperti ini ditambah dengan S30. Itu akan menemukan S di ya T tertentu ketika dihitung terhadap referensi 30. Nah, kalau ini terhadap referensi 0, makanya luasnya bentuknya segitiga. Kayak gitu. Nah, jadi itu tadi 3 grafik ini ya. Ketiga. Ya. Dari percepatan bisa ke kecepatan, kecepatan bisa ke posisi. Kemudian dari ini ya, dari posisi ini kita bisa gambarkan persamaan ya persamaan ini ya posisi terhadap waktu. Berarti yang A itu ya taruhlah dia berarti linear karena V0 kali T. Kemudian yang B itu dia parabolik. Hmm. Nah, sketsanya seperti inilah. Ada suatu titik kondisi di mana mereka bertemu kan tadi.
Kemudian si B kembali meninggalkan si A. Nah, seperti ini misal. Ini oke, ya seperti itu. Kemudian dari fungsi S ini, misal tadi yang diketahui grafik V terhadap T ya, kita bisa cari posisinya dengan luas area di bawah kurva. Dari fungsi S kita bisa tahu kecepatannya dengan mencari gradien. Ya, mencari gradien tergantung yang ditanyakan di posisi mana ya. Mencari gradien di titik mana gitu. Nah, seperti itu. Jadi korelasi antar komponen kecepatan, percepatan dan posisi. Oke. Mungkin untuk kinematika satu dimensi kita cukupkan kita ke kinematika untuk dua dimensi ya. Mencakup gerak dua dimensi, rotasi dan sebagainya, termasuk gerak relatif dan ya walaupun tadi udah ada gerak relatif. Oke, untuk kinematika dua dimensi. Nah, kasus paling umum ya mungkin di kinematika dua dimensi ini ya pasti melibatkan dua sumbu. Ya mungkin yang sering kalian lihat, misal taruhlah suatu kasus seperti ini. Ya mungkin ini yang ya suatu bola gitu ditembakkan. Tapi di sini mungkin yang jarang, maksudnya bukan jarang sih, agak tricky ya. Nah, taruhlah, bukan jangan gini. Taruhlah kita diminta untuk menentukan sudutnya. Kan biasanya yang barangkali yang dicari itu ketinggiannya ataupun jarak x-nya ataupun kecepatannya. Nah, sorry ini x. Nah, sekarang coba untuk menentukan sudutnya, sudut elevasi pada parabola. Ini salah satu gerak dua dimensinya. Karena mungkin gerak dua dimensi yang pembahasan soal pernah saya bahas ya. Beberapa soal bervariasi yang terkait dengan perahu, dengan berbagai macam percepatan yang diberikan gitu. Mungkin kalau yang kasus apa namanya, kasus ya percepatan, ya kalian bisa review lagi untuk yang itu. Tapi di sini mungkin karena juga waktu terbatas, saya akan bahas yang kita mencari sudutnya gitu. Karena sepertinya belum kita bahas. Kecuali untuk yang GLB versus GLB juga. Ini mungkin sudutnya sudah kayak gitu. Jadi di sini taruhlah dia punya ketinggian 10 meter gitu. Kemudian jarak X-nya 15 meter dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Nah, dengan percepatan gravitasi bumi itu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kita suruh menentukan supaya bola ini bisa sampai ke target ini berapa tetanya gitu. Ya, X kan sama dengan V0 X kali T. Ini ya parabola ini. Nah, parabola ini sebenarnya adalah perpaduan antara GLB dan GLBB. Yang ini itu GLB, yang ini GLBB. Tapi tidak apa namanya? Tidak berhenti tidak sesempit itu gitu. Kalau misalkan ya suatu kasus gitu, ini sedikit intermezzo bentar. Suatu kasus misal dia di bidang miring gitu, ditembakkan dari bidang miring di V0-nya ya. Terus sudut alfa misal ini, terus ini theta. Nah, V0-nya itu terhadap bidang miring, kemudian dia mencapai suatu target di bidang miring. Ini kalian bisa gunakan juga yang seperti ini konvensional, yaitu X itu jadi X-nya sekian ya, X-nya itu sekian itu GLB. Jadi X sama dengan V0 X kali T, V0 X sama dengan V0 X sama dengan selalu V0 X sama dengan selalu V0 cos theta, kayak gitu. Ya dengan cara yang biasa. Kemudian arah Y-nya itu GLBB, yaitu dengan persamaan yang ya umum seperti itu V0 Y kali T min setengah GT kuadrat. Kemudian V0 Y, VY sama dengan VY sama dengan V0 Y
min GT gitu. Ini kan perpaduan antara GLB dan GLBB. Nah, tapi ketika kalian mau menyelesaikan kasus yang miring seperti ini, nggak hanya satu cara untuk menyelesaikannya gitu. Ada cara pertama ya dengan seperti ini ya. Berarti X dan Y-nya itu dihitung secara konvensional dengan sumbu XY yang umum gitu. Jadi X-nya ya dihitung dari X-nya, ini X, kemudian Y-nya dihitung ya Y-nya ini. Tapi bisa juga kalian mengikuti kontur dari permukaannya, karena permukaannya itu bidang miring, ya kalian ikut-ikut sumbunya ikut ke permukaannya. Jadi karena permukaannya itu miring, sumbu X-nya itu ke sana, ini X, ini Y-nya. Nah, seperti itu. Ini juga bisa. Berarti jarak X-nya itu adalah ini. Jarak X-nya ya. Ini jarak X-nya. Kemudian jarak Y-nya itu, ya jarak Y-nya vertikalnya ke sana miring. Namun dengan konsekuensi, kan kalau tadi itu di arah X itu nggak ada percepatan. Nah, ketika kita memiringkan sumbunya ini, ada konsekuensi di mana kan G-nya itu ke bawah ya. Oke. Ketika G-nya itu kita proyeksikan ke sumbu X dan Y, berarti yang ke sana itu ada komponen G sin theta. Yang ke sana G cos theta. Berarti dalam komponen arah X ini akan ada percepatan. Dan dalam komponen arah Y itu bukan G tapi ini. Nah, seperti itu. Jadi, kalau yang di sini itu GLB dan GLBB, ya, atau kalian nyebutnya apa ya? Ya, mungkin itu deh. Yang kalian dapat di SMA namanya. Tapi mungkin beberapa dosen kurang menyukai penyebutan ini. Oke, ini GLBB dan GLBB. Nah, jadi yang arah X itu juga GLBB, yang arah Y juga GLBB. Ketika kalian pengen sumbunya ikut ke bentuk permukaan bidang miringnya. Ya. Nah, berarti X-nya itu adalah, nah, di sini kan kalau kita menggunakan yang lama, venol X-nya itu kan venol cos theta, sudut theta itu maksudnya terhadap bidang horizontal, benar-benar bidang horizontal. Berarti kalau kita gunakan yang atas, yang GLB itu sudutnya itu berarti alfa plus theta, karena alfanya itu ini dan tetanya ini. Nah, kalau kita gunakan yang ini, berarti X itu adalah venol kosinus sudut yang terhadap bidang terhadap horizontal yang baru kan, horizontal X ini berarti alfa. Nah, kemudian dia punya suatu percepatan G sin theta yang arahnya berlawanan dengan sumbu positifnya. Nah, sumbu positifnya itu ke sana, G sin theta-nya itu melawan, berarti ya katakan negatif itu. G sin theta T kuadrat itu. Ya G sin theta. Nah, kemudian dalam arah Y-nya hampir mirip venol Y-nya tapi venol sin alfa kali T, ini kali T tadi ya, kali T minus setengah G cos theta T kuadrat. Ya, ini nah, ini supaya ya terbuka saja. Maksudnya nggak melulu parabola itu selalu yang ke arah X itu seperti ini, yang ke arah Y seperti itu. Tadi apa sih alfa? Nah, oke. Jadi persamaannya jadi seperti ini. Kemudian V-nya juga mengikutilah. V-nya ada percepatannya, jadinya VY-nya juga ini cuma ganti G cos, cos theta, kemudian venol Y-nya ya venol sin alfa gitu. Oke, kita lanjutkan yang tadi, yang ini untuk mencari sudut.
Nah, berarti kita bisa kita sudah dapat informasi X, kita dapat informasi V0, tapi di sini cos θ-nya belum. Kemudian kita dapat informasi Y, kita dapat informasi V0 juga, tapi sin θ-nya belum. Ada G juga. Nah, berarti antara kita substitusi T yang di sini ke sini atau kita substitusi T yang di sini yang kuadrat ke sini kan. Nah, lebih mudah kan substitusi yang di sini. T sama dengan X per V0 cos theta. Seperti itu. Kemudian dimasukkan ke sana. Y berarti sama dengan V0 kali sin theta. Nah, T-nya itu tadi X per V0 cos theta. V0 cos theta minus setengah G T kuadrat. Kuadrat theta. Nah, seperti ini. Nah, berarti di sini kan kita sudah tahu semua, tinggal sudut kan. Y sudah tahu, V0 sudah tahu, X sudah tahu, G sudah tahu, X sudah tahu, V0 sudah tahu ya. Ya, tinggal menyisakan sudut lah. Nah, Y sama dengan berarti V0 X atau V0-nya bisa kecoret lah. V0. Berarti X tan theta minus GX kuadrat per 2 V0 kuadrat cos kuadrat theta. Nah, ini sekedar apa sih namanya? Mungkin tips barangkali. Ketika ada sudut-sudut seperti ini, kita bisa gunakan hubungan trigonometrinya. Jadi yang di sini itu kan cos kuadrat. Berarti atau nama lainnya kan sekan kuadrat. Nah, antara tan dan sekan kita bisa cari hubungannya. Hubungan mereka berdua. Oke, kita bisa cari. Kalau kalian lupa ya, kalau kalian lupa ini yang ini tapi harus ingat. Nah, berarti kalau mau cari hubungan tan berarti per cos kuadrat semua. Nah, ini tan kuadrat theta plus 1 sama dengan sekan kuadrat theta. Nah, sekan ini kita gantikan dengan ya salah satu lah milih. Mau tan yang digantikan dengan sekan min 1 di akar atau ini. Tapi lebih mudah menggantikan sekan yang jadi tan kuadrat plus 1. Tan theta minus G X kuadrat 2 V0 kuadrat 1 plus tan kuadrat theta. Nah, ini persamaan ini bisa kalian gunakan untuk langsung menggunakan ketika ketemu kasus yang ditanyain sudutnya. Nah, ini kan tinggal satu variabel ya. Satu variabel tan. Jadi kalian bisa nanti ya otomatis persamaannya kan kuadrat. Kuadrat. Nah, kuadrat kuadratnya itu tan. Tan kuadrat maksudnya. Tan kuadrat bentuknya kan jadi gini. B tan theta plus C sama dengan 0. Nah, ini kalau bisa difaktorkan ya syukur alhamdulillah, kalau enggak ya pakai ABC atau pakai kalkulator. Nanti tan theta-nya sama dengan berapa? Pasti ada dua solusi kan. Tan theta 1 dan tan theta 2. Nanti berarti ada theta 1 dan ada memang theta 2. Nah, memang seperti itu kasusnya. Jadi kita ketika menginginkan suatu target tertentu di kasus parabola ini, sebenarnya kita punya dua opsi theta. Jadi ada opsi theta 1 dan ada opsi theta 2. Jadi ada yang lebih tinggi gitu, ada yang lebih rendah. Cuma nyampainya itu bakal sama gitu. Ini satu kasus, oke. Nah, selanjutnya ketika misal ya ini yang di sini kalian bisa pakai aja lah. Barangkali kalau nurunin lama ya, atau pun demikian. Oke. Nah, barangkali yang ditanyakan itu sudut bukan ketika kondisi awalnya ini ya. Ini kan kondisi awal ya. Kita taruhlah
Taruhlah ini memang dicari gitu. Kemudian yang dicari misal sudut ketika di sini itu. Nah, ini tuh dia berapa sudut terhadap ininya. Nah, gitu. Nah, kuncinya ketika yang ditanyakan itu sudut, yang jadi patokan itu suatu benda itu arah geraknya itu ditentukan oleh kecepatan. Jadi mengarah kemana atau eh, proses gerakannya itu bagaimana itu bukan bukan proses gerakan. Kalau proses gerakan perpindahan. Maksudnya ya arah arah geraknya itu mau kemana itu ditentukan oleh vektor kecepatannya. Jadi ketika ditanyakan sudut yang dibentuk di suatu kondisi ini, misal kalian harus cari kecepatan arah x dan y-nya pada tepat di posisi ini. Nah, misal di posisi ini ditanyain ya. Nah, berarti kalian harus cari Vx di sini dan cari Vy di sini. Vy di sini. Nah, Vx-nya ini adalah kan sama dengan V0 cos theta. Nah, karena V0 x selalu ya Vx selalu sama dengan V0 cos theta, kemudian nah Vy-nya kalian cari dengan ini. Oke. Jadi itu ya dimanapun posisinya ya, di kasus apapun, kalau untuk menentukan sudut itu jangan lupa itu selalu kecepatan yang dipakai. Nah, kalau vertikal seperti ini umumnya ya umumnya seperti ini tan tan alfa itu Vy per Vx nah, gitu. Ya umumnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian eh, ya kita review sedikit untuk gerak yang dua dimensi tapi bukan parabola. Bukan parabola. Misalkan ini si A bergerak dengan kecepatan konstan 50 km per jam gitu. Nah, kemudian uh, ada proyektil atau mobil lain ya di si B, ini si A. Nah, kalau si A ini itu dia bergeraknya hanya lurus ya, seperti ini. Nah, si B ini dia bergeraknya itu mengikuti fungsi. Maksudnya lintasannya itu bergantung 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 nilai x-nya. Jadi ya misal seperti ini. Jadi ke sana koordinat x, ke sana koordinat y. Jadi si B ini itu dia punya kecepatan punya kecepatan arah x yang dia itu bergantung nilainya pada ya atau kecepatan x-nya taruhlah biar ya kecepatan arah x-nya itu bergantung kepada waktu misal. Nah, 50 plus 20 t. Kemudian yang arah y-nya itu kecepatan arah y-nya itu bergantung pada posisi x-nya. Jadi misal ya terserah pembuat soal kan, dia mau bikin yang seperti apa, 50 misal x plus 20 gitu. Nah, jangan sama, yang agak variatif gitu. Nah, misal. Jadi kecepatan arah y-nya itu bergantung pada posisi arah x, posisi x-nya, kemudian kecepatan x-nya itu hanya bergantung pada waktu. Nah, seperti itu. Oke, jadi di sini uh, kita kemungkinan ditanyainnya bisa kapan mereka, apakah mereka akan bertumbukan gitu atau enggak gitu. Nah, dengan informasi kecepatan ini dan informasi kalau dia bertumbukan itu syaratnya apa? Syaratnya kan posisi x dan y-nya itu akan sama. Itu beberapa kata kunci ya di tiap soal mungkin berbeda kata kuncinya. Kalau bertumbukan berarti dia posisinya akan sama di saat kondisi bertumbukan itu. Ya seperti tadi ketika berjalan bersama ya atau beriringan jalannya itu dia posisinya akan sama saat itu. Tapi ini kan satu dimensi. Nah, kalau dua dimensi itu harus dua syarat yang dipenuhi, nggak cuma x-nya tapi juga y-nya yang harus dipenuhi, yang harus sama. Nah, taruhlah ini dia y-nya itu 20 meter gitu terus ya dia selalu mendatar kan seperti ini. Nah, yang ini dia berubah-ubah.
Oke, selanjutnya, atau ini Y-nya posisi aja deh, biar intronya ini dulu. Oke, jadi seperti ini taruhlah. Jadi Y-nya itu sebagai fungsi seperti ini, kemudian Vx-nya itu seperti ini. Nah, untuk mencari apakah ya kita nyatakan dulu variabel A yang menyatakan nilai XA dan YA-nya. Nah, XA itu kan dinyatakan sebagai 50, ini meter per sekon aja. 50 kali T gitu. Nah, kemudian YA-nya itu karena dia bergeraknya lurus-lurus saja ke kanan berarti ya selalu 20. Selalu 20. Nah, kemudian si XB itu kan ini Vx. Nah, cuma Vx-nya itu fungsi waktu ya. Mungkin barangkali ini ya ini agak ini sih. Atau ya udah nggak apa-apa. Supaya kita latihan juga nggak. Jadi 50 plus 20T ini kan suatu kecepatan yang dia fungsinya itu waktu ya. Jadi nggak bisa kita langsung Vxt plus setengah T kuadrat ini. Nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi ada proses lain ketika kita pengen mencari ini X-nya. Nggak bisa langsung Vx kali T gitu, nggak bisa. Nah, sesuai definisinya, ya karena saya khawatir juga berdasarkan testimoni kakak kelas kalian, kalau online gini, fisika A sama B soalnya sama ya. Itu sangat lumayan horor. Ya, tapi nggak apa-apa. Tidak ada yang tidak mungkin. Oke, jadi X-nya ini kita harus cari dengan integrasi seperti ini kan. Dx sama dengan Vx dt. Nah, Vx-nya ini kan 50 plus 50 plus 20T dt. Ini dx. Ya, kita integralkan kedua ruasnya. Ini dari x0 sampai x. Ini dari t sama dengan 0 sampai t. Nah, ini x minus x0 sama dengan ini berarti 50T kan. Plus 10T kuadrat. Dari T sama dengan 0 sampai T. Nah, ini kita baru bisa menentukan X-nya. Jadi, ketika diketahui A untuk mencari V, kalau A-nya itu fungsi waktu, jangan langsung ketika mencari V itu A kali T. Jangan, karena fungsinya itu bukan fungsi yang apa sih namanya kalau fungsi yang konstan, bukan suatu konstanta. A itu bukan suatu konstanta, jangan langsung A kali T V-nya itu ya. Kemudian kalau V-nya itu bukan suatu konstanta juga, atau ya V-nya bukan suatu konstanta, jangan langsung X-nya itu atau posisinya itu V kali T ya. Tapi harus seperti ini. Oke, X. Nah, X ketika 0 itu taruhlah di sini itu posisinya 0 ya. Kebetulan kemudian T0 berarti 50. T plus 10T kuadrat. Nah, seperti ini berarti 50. T plus 10 T kuadrat. Kemudian Y-nya itu tergantung pada X nilainya. Y-nya berarti 50 kali XB-nya ya, 50 T plus 10 T kuadrat. Nah, ini kebetulan seperti ini. Nah, barangkali ya tadi VY ya. VY-nya itu bergantung pada, nah ini untuk kasus Y-nya itu bergantung langsung terhadap X ya. Jadi kalian tinggal substitusi nilai X ini ke sini. Kalian akan nemu fungsi Y-nya. Nah, kemudian kita samakan kan YA, YB-nya. Ketika YA sama dengan 20, YB-nya itu sama dengan ketika di T sama dengan berapa gitu. Jadi kita samakan nih, YA sama dengan YB, XA sama dengan XB. Nah, ketika YA sama dengan YB ini, nanti kan kita dapatkan 20 sama dengan 50, 50T plus 10T kuadrat. Nah, dari sini kan kita bisa memperoleh nilai T-nya ya. Ada beberapa solusi T-nya. Ada dua solusi T berarti, ada T1 dan T2.
Nah, T1 dan T2 ini ketika kita masukkan ke XA dan XB, apakah nilainya akan sama gitu. Misal di sini T-nya ketemu 5 skon gitu, di sini ketemu 15 skon. Nah, 5 disubstitusi ke sini dan 5 disubstitusi ke sini, apakah nilainya akan sama antara A dan B? Kemudian 15 di A dan B apakah sama juga? Nah, kalau berbeda berarti mereka nggak pernah bisa bersatu gitu, nggak pernah bisa bertemu. Seperti itu kasusnya. Nah, ini tadi saya menyinggung sedikit yang ini ya. Kalau tadi ini sudah Y ya, itu kan mudah langsung X-nya substitusi. Nah, kasusnya kalau dia itu ya seperti ini fungsinya misal. Berarti kan 50 kita substitusikan dulu 50 T-nya plus 10 T kuadrat plus 10. Nah, seperti ini berarti persamaannya 2500 ya T plus 500 T kuadrat plus 10. Nah, berarti Y-nya itu ya kita harus pakai cara ini. dy sama dengan integral VY dt. Nah, harus kita integrasikan dulu. Berarti Y minus Y0, ini dari Y0 sampai Y gitu. Ini dari T sama dengan 0 sampai T. Nah, ini kita integrasikan berarti 1250 T kuadrat plus 500 per 3 plus 10 T. Nah, ini T-nya dari 0 sampai T misal. Nah, harus seperti ini ya. Ketika VY-nya itu fungsi waktu gitu. Nah, itu. Nah, untuk memeriksa apakah suatu benda ya betul ketemu atau tidak itu di bidang 2 dimensi. Nah, selanjutnya kita kembali lihat silabus lagi. Uh, Oke. Okay. Untuk yang rotasi sama kecepatan relatif. Nah, untuk yang rotasi, varian untuk gerak rotasi ya. Kita mirip seperti pada translasi, cuma di sini kita pakai korelasi theta itu sebagai posisi, kemudian omega itu sebagai V-nya, dan alpha sebagai percepatannya. Ini juga berlaku untuk grafik juga. Jadi ketika tadi kita punya grafik V, kita bisa cari posisi. Kita punya grafik V, ya kita punya grafik V. Kita bisa cari posisi, ataupun kita bisa cari percepatan di tiap titiknya dengan mencari gradien, atau mencari posisinya dengan mencari luas area di bawah kurva. Itu ketika kita punya grafik V. Ataupun ketika kita punya grafik S, kita bisa tahu kecepatan V-nya dengan mencari gradiennya. Kemudian ketika kita tahu grafik A, kita bisa tahu kecepatannya dengan mencari luas area di bawah kurva atau dengan cara integral dalam tanda dengan kata lain. Nah, begitupun di sini, ketika kita punya fungsi omega ya, omega terhadap waktu, itu juga kita bisa mencari posisi sudutnya itu berapa dengan cara mencari luas area di bawah kurvanya. Nah, tapi ingat-ingat ini harus sama ya. Ketika ini dalam radian, ini juga pastikan dalam radian sudutnya. Nah, ini pun dari grafik ini kita juga bisa tahu alfanya, yaitu dengan mencari kemiringan sudutnya. Oke, secara garis besarnya mirip. Nah, cuman hati-hati ketika mungkin dihubungkan dengan dinamika ya, dihubungkan dengan dinamika. Alfa ini, alfa, ketika benda bergerak melingkar ini, tolong hati-hati ketika antara percepatan tangensial dan sentripetal atau percepatan arah radial dan arah tangensialnya. Nah, alfa ini selalu berkorelasi dengan percepatan tangensial. Jadi atau ibaratnya merepresentasikan percepatan tangensial dalam bentuk putaran lah. Nah, jadi jangan kebalik sama yang tangensial. Jadi misal ada dia punya percepatan tangensial ke sana, nah dia akan punya alfa
eh, sama dengan alfa kali lengannya kan. Nah, dan percepatan si sentripetal ini jangan juga sampai ketukar dengan yang alfa ini ya. Jadi eh, kalau kalau benda berputar hanya berputar dengan omega yang konstan, misal dengan omega yang konstan berarti kan dia omeganya konstan. Dia nggak punya alfa kan karena gradien dari omega ini grafik ini misal konstan berarti kan alfanya 0. Nah, berarti dia hanya punya percepatan sentripetal. Sedangkan percepatan tangensialnya ya karena alfanya ini 0, dia nggak punya percepatan tangensial. Misalnya suatu benda bergerak dengan omega konstan 20 radian per sekon. Nah, dia pasti hanya punya percepatan sentripetal karena dia nggak punya alfa atau percepatan tangensialnya. Ya, jadi dalam menempuh satu putaran itu selalu dalam jangka waktu yang sama atau periodik. Tapi kalau dia punya alfa, misal alfanya itu positif, berarti misal di putaran pertama itu dia butuh 5 detik. Nah, putaran selanjutnya barangkali dia hanya butuh 2 detik, kemudian putaran selanjutnya 1 detik, dan semakin cepat gitu. Ini representasi dari percepatan tangensial ini. Jadi, ya, ininya semakin cepat ya. Kemudian, ya ini tadi kalau dia konstan berarti dia nggak punya tangensial ya. Terus ketika dia eh, ketika dia berputar, kemudian dia punya ini ya, punya tangensial. Misal omeganya belum diketahui, tapi dia punya informasi alfa sama dengan misal 10 radian per sekon kuadrat. Nah, suatu benda berputar dengan percepatan 10 radian per sekon kuadrat, karena dia berputar ya, dia pasti punya percepatan sentripetal untuk senantiasa merubah arah geraknya atau menarik ke pusat. Nah, kalau berbeda dengan yang tadi ya, ketika tadi dia hanya punya percepatan sentripetal itu mungkin. Tapi ketika dia punya percepatan tangensial dan dia berputar, itu dia pasti punya percepatan sentripetal. Cuma karena di sini ya, nah ini yang tadi alfa ini kan nilainya 10 radian per sekon kuadrat ini. Otomatis nilai ini kan akan berpengaruh ke nilai omeganya. Omega 0 plus alfa T. Kalau kalian lupa, kalian ingat-ingat V. V0 plus AT. Nah, ini semuanya mirip. Hanya mereka dalam putaran itu. Berarti kalau dia punya alfa, omeganya ini kan bertambah ya. Bertambah ataupun berkurang tergantung alfanya ini suatu perlambatan atau percepatan. Kalau seperti itu berarti nilai omeganya ini kan berubah, otomatis percepatan sentripetalnya itu juga berubah. Jadi pastikan di sini ketika dia punya alfa, pastinya kan percepatan sentripetalnya itu nggak tetap itu, tergantung berapa nilai omeganya, Atau percepatan sentripetal itu kan bisa dicari dengan omega ataupun dengan eh, V. Nah, V-nya itu kan V tangensial itu kan juga berhubungan dengan omega gitu. Jadi ya nilainya otomatis juga ikut berubah. Jadi pastikan sentripetalnya itu dihitung ketika T sama dengan berapa gitu. Pastikan ketika T sama dengan berapa ketika ada alfanya. Tapi ketika alfanya itu nggak ada atau hanya omega, berarti ya sentripetalnya itu selalu tetap konstan. Dan A tangensialnya itu nggak ada. Nah, kayak gitu. Oke, untuk melingkar mungkin. Nah, kalau nanti ada yang mau ditanyakan silakan. Kita masuk ke dinamika sedikit. Di dinamika ini mungkin yang saya tekankan bagaimana kalian meninjau suatu benda ya. Seperti ini. Ya, atau isolasi sistemnya lah. Nah, misal ini 3 buah balok ya, 3 buah balok.
dengan massa 3M, 2M, dan M. Ini diberikan gaya F. Nah, ketika kalian mengisolasi sistem ini, jangan sampai keliru gitu. Kalau kalian melihat ini sebagai satu kesatuan sistem, berarti ketika kalian bikin persamaan F sama dengan MA, ya misalkan di sini juga ada gaya gesek dan sebagainya. Nah, berarti eh, sigma F sama dengan MA ini adalah, atau saya ke timbangan dulu ya, bentar. Sorry, saya takut melangkahi inersia gaya gesek aplikasi pemetaan benda kesetimbangan. Oke. Ya, sebelum masuk ke sini. Sini dulu. Nah, pastikan ketika kalian akan meninjau dinamika ya, kalian harus mengisolasi sistemnya dan menggambar diagram benda bebasnya atau ya atau free body diagram. Nah, di sini kalian harus benar-benar benar bikinnya. Karena kalau kalian salah merepresentasikan gaya-gayanya, otomatis persamaan yang kalian buat akan keliru juga kan. Nah, taruhlah di sini contohnya ya. Contohnya langsung ke sini lah. Nggak apa-apa. Ada F dan ada, ini kasusnya kesetimbangan dulu. Ada F dan ada gaya gesek di sini. Nah, berarti kita pengen cari F maksimum supaya 3 balok ini tetap diam. Berarti kan kita perlu antara kita isolasi satu-satu. Jadi kita tinjau ini dulu, terus ini, dan kemudian ini. Atau kita tinjau dua-dua, ini, dan juga ini. Atau kita tinjau 3 sekaligus, kan seperti itu. Tinggal yang paling cepat yang mana. Nah, taruhlah kita langsung semuanya, karena kita udah tahu beberapa parameter yang ada. Nah, ini ada berarti 3 mg dan juga ada gaya normal dan ada gaya geseknya. F3 taruhlah namanya. Ini F1 dan ini F2. Nah, ketika kita meninjau ketiganya berarti sigma F kritisnya sama dengan 0. Jadi tepat sebelum dia bergerak, F minus F1 minus F2 minus F3 itu akan sama dengan 0. Nah, ini ini arah X. Ini pastikan ya semua gaya arah X itu terlibat ya, karena tadi kita gambarkan F1, F2, dan F3. Kemudian dalam arah Y, mungkin kalau bendanya seperti ini, arah Y-nya akan nggak ada masalah. Nah, mungkin yang saya tekankan nanti ketika ada benda bertumbuk ya. Ini dulu. Berarti N1 kan langsung bisa sama dengan mg, N2 sama dengan 2 mg, dan N3 sama dengan 3 mg. Lalu masing-masing nilai F1, F2, dan F3 itu mu N1, mu N2, mu N3. Nah, kemudian F-nya ketemulah mu N1 plus mu N2 plus mu N3. Nah, ini nggak jadi masalah karena N-nya itu, ya N-nya cuma ada 2 komponen gitu ketika kita gambarkan. Hanya N dan mg yang arah vertikal. Nah, barangkali akan sedikit sedikit hati-hati ketika bendanya itu misal taruhlah ya seperti ini, bertumpuk seperti ini. Dan ada gaya gesek di permukaan sini dan sini. Ini lantai. Misal ini ada gaya F gitu. Di sini ada gaya gesek. Tapi di sini juga ada gaya gesek. Nah, ini kalian perlu ketika gaya normal yang bawah ini ya, gaya normal yang bawah itu kalian bisa isolasi yang ini, maksudnya kalian tinjau yang ini dulu. Itu berarti kalian menggambarkannya seperti ini. Ada gaya normal lantai ya.
kemudian ada M, ini misal M, kemudian ini M, ini berarti MG. Nah, ketika kalian menggambarkan yang ini, berarti ada gaya normal yang dari sini. Bukan ngambil MG dari sini ya. Bukan ngambil MG dari sini. Ketika kalian menggambarkannya seperti ini. Karena, kalian menggambarkannya kan, meninjaunya kan yang segitiga ini. Jadi jangan tarik MG yang ini, jangan. Karena gaya yang diberikan oleh prisma kecil ke prisma besar itu bukan MG, tapi gaya normal. Yang arahnya seperti ini. Ingat-ingat ya, N2 lah, misal namanya. Terus ini F. Nah, oke, seperti ini. Kemudian barangkali ada gaya gesek ke sana. Nah, kemudian ketika menggambarkan yang ini, itu MG. Nah, ini N2. N2 seperti ini. Nah, kita tahu nilai M2-nya itu dari, nah, barangkali di sini juga kasar kan, juga kasar barangkali. Nah, berarti kalian perlu asumsikan arah gaya geseknya. Sana misal. Terus yang di sini juga harus hati-hati, harus berlawanan. Jangan sampai yang di sini ke atas, yang di sini juga ke atas gitu. Salah satu harus berkebalikan ya aksi reaksinya. Itu tolong diingat. Kemudian, nah ini tinggal dibikin persamaan arah y-nya. Arah y-nya berarti ini ya, ny ya, n2y, bukan dari mg. Untuk yang benda miring seperti ini. Nah, sebenarnya pun, oke, kalau kalian ninjaunya sebagai satu kesatuan ya, ini sebagai satu kesatuan, jadi ditinjau langsung sekian. Nah, baru kalau seperti itu, maka ini kan ada MG, ada MG. Nah, kalian melihat ini sebagai satu kesatuan, berarti di sini N-nya ya MG plus MG, gitu. Nah, ketika kalian melihat ini sebagai satu kesatuan, gaya-gaya di sini, gaya normal 2 dan juga gaya gesek itu adalah internal. Jadi nggak kalian masukkan ketika membuat persamaan untuk yang ini, sistem yang ini. Begitupun ketika kalian membuat persamaan ini ya, total, F1, F2E, dan F3 itu kan interaksi dengan lantai, makanya mereka eksternal. Tapi gaya normal antar ini, antar balok ini, itu mereka gaya internal, sehingga nggak kalian masukkan. Karena sigma F sama dengan MA, sigma F sama dengan hukum Newton itu untuk gaya-gaya eksternal. Oke, kemudian oke, mungkin saya kasih waktu untuk kalian jika sudah punya pertanyaan ataupun soal yang bisa kita bahas. Bebas terkait subbab apapun. Atau boleh juga yang 3 tadi itu. Kalian bisa kirim ke grup langsung ataupun ke chat ini ya, chat Zoom. Kalau dalam 5 menit nggak ada, kita lanjut bahas soal dulu. Kak, izin bertanya. Oke. Yang terakhir, Kak, yang ada aksi reaksi tadi. Oke, benar. Nah iya, gimana? Itu berarti yang di benda atasnya itu nggak perlu dibikin gaya normal lagi ya, Kak? Yang M kecil. Yang mana benar? Yang miring atau yang lurus? Yang miring. Yang miring yang ini ya? Yang ini atau yang ini? Kiri atau yang kanan? Bentar. Yang ini atau yang ini? Yang bukan seluruh sistem, Kak. Yang satu-satu Oh, yang tinjaunya. ini. Yang ini ya? Iya, ha. Oh, kalau ini kan kita satu-satu. Kalau kita satu-satu berarti eh, gaya normal 2 ini terhadap balok atas itu kan gaya eksternal. Jadi harus kita masukkan ketika kita membuat persamaan yang atas itu. Kebayang nggak? Dia Itu dianggapnya berarti karena aksi reaksinya ya, Kak. oh, di bawah kan juga muncul N2 kan di prisma yang bawah. Oke, menjawab belum?
Udah Kak, heeh, paham. Makasih Kak. Hati-hati ya kalau ini. Mungkin kalau kasusnya gini nggak akan jadi masalah ya. Nah, karena N-nya N di sini itu akan sama dengan MG yang dari sini. Ketika misal ini saya ambil ya, ini akan jadinya seperti ini. N dan MG. Kemudian yang bawah itu akan N dan N. Ini namanya biar beda, ini N2 gitu, ini N2, ini N1. Nah, di sini ada M lain, MG. Nah, ini nggak akan jadi masalah ketika nggak ada sudut ya, karena ya mereka N2 nilainya itu N2 akan sama dengan MG gitu. Jadi ibaratnya kebetulan gitu kalian lupa kayak gini MG, ya walaupun ini kalau di uraian itu bakal salah, tapi secara perhitungan bakal benar gitu. Karena nggak melibatkan sudut gitu. Nah, berbeda kasus ketika miring seperti ini ya. Nah, ini kan sekilas sama ya, sekilas mirip itu, sekilas mirip. Cuma secara konsep sebenarnya beda gitu. Karena yang memberikan gaya ke bawah itu N2-nya bukan MG-nya. Kalau kalian meninjau satu sistem seperti ini ya berarti barulah semuanya MG gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, mungkin saya kasih ini ya beberapa hubungan katrol. Nah, hubungan katrol ini kalian hafalin aja, nggak usah diturunin. Ya, dalam tanda kutip paham ya, jangan hafal. Ya, siapa tahu buat modal. Untuk penurunannya sebenarnya adalah hubungan panjang tali ya. Cuma saya nggak akan nurunin di sini. Nah, ketika ada kasus seperti ini ya, ketika kalian oh iya, ketika hukum Newton F sama dengan MA ini kalian gunakan ya, eh, kalian bisa meninjau sebagai satu kesatuan sistem itu ketika kalian pastikan percepatannya itu sama. Nah, ketika percepatannya itu berbeda, mau nggak mau, suka nggak suka, kalian harus ninjau tiap bendanya yang mereka punya percepatan masing-masing gitu ibaratnya. Tapi ketika mereka sudah kalian jamin itu percepatannya sama, cara tahunya gimana? Ya, cara tahunya paham bagaimana mereka akan bergerak gitu. Ibaratnya ketika ini ya, tiga balok gitu disusun seperti ini kemudian didorong, ya secara intuisi ataupun logika kalian mereka akan bergerak dengan percepatan yang sama gitu. Nggak akan mereka terpisah-pisah. Kecuali yang ditarik cuma kecuali ya atau yang ini. Ketika ketiga balok ini dihubungkan dengan tali ya, kemudian ditarik itu, ya ketiganya akan bergerak dengan percepatan yang sama kan secara logika ataupun ya nggak usah sesederhana itu misalnya yang taruh lagi nih. Eh, seperti ini misal. Nah, seperti ini, seperti ini. Walaupun kelihatannya seperti ini, cuma mereka nilai percepatannya itu akan sama karena ya arahnya, sorry bukan arahnya, tapi ya dari yang dilihat di sini talinya selalu tegang ya, kemudian ya ketiganya itu akan memiliki percepatan yang sama ya, kalau sistem seperti ini. Nah, di sini kalian bisa langsung tinjau ini sebagai satu kesatuan sistem gitu, ketika seperti itu. Nah, kemudian M dan A-nya di sini adalah ya, tiap percepatan tiap bendanya akan sama, maka M-nya ini, M-nya itu kan M totalnya gitu. Totalnya kali A gitu. Ketika kalian bisa jamin percepatannya sama. Nah, ketika kondisinya seperti ini, bisa percepatannya kan beda gitu. Ada kemungkinan percepatannya beda. Karena misal di sini 100 kilo, di sini cuma 1 kilo, pasti yang 1 kilo ini akan bergerak dengan percepatan yang lebih cepat itu. Dan mungkin yang 100 kilo ini akan cenderung lebih diam gitu. Otomatis ini percepatannya lebih tinggi dari yang kanan. Dan yang ini mereka kan juga tergantung tali-talinya ini. Nah, untuk yang kasus seperti ini, langsunglah saya kasih ya. Ini A1 misal.
ini A2, ini A3. Nah, kalian harus bikin persamaan untuk ini dulu, untuk masing-masing bendanya ya, benda 1, benda 2, dan benda 3. Ini untuk kasus licin ya. Kasus licin, ingat-ingat kasus licin. Enggak, semua kasus, sorry. Enggak harus licin. Ya, ada kasar pun nggak apa-apa. A1 dan A2, A3, ini hubungannya seperti ini. Jadi A3 itu akan sama dengan A1 plus A2 per 2, seperti rata-rata ibaratnya. Nah, ini bisa kalian jadikan pegangan kalau kasusnya seperti apa. Kalau kasusnya misal seperti ini. Seperti ini misal. Nah, yang satu ini, ya sini. A1, yang ke sana A2 ya. Nah, ini kan mirip ya, mirip. Cuma di sini yang ini 0 gitu. Jadi yang ini kalian bisa buat persamaan menjadi A1 plus A atap per 2 itu sama dengan A2. Nah, A atap ini kan 0, berarti A1 per 2 sama dengan A2 gitu. Jadi basicnya bisa dari sini ya. Ambil dari sini. Kemudian kayaknya nggak bakal aneh-aneh ya. Mungkin. Ya mungkin ada yang bakal aneh-aneh nggak ya? Nggak tahu sih, bentar. Saya mungkin keinget lagi katrol kayak gimana ya. Ya begitupun misal dirangkai ya pandai-pandailah kalian dalam ini menerjemahkan ya. Misal taruh seperti ini. Terus taruh. Ya ini berlaku juga kalau ini dia miring ya, miring. Miring gini. Miring gini walaupun ini bidangnya miring gitu, hubungannya percepatannya tetap akan sama gitu. Karena ketika kalian cuma dari hukum Newton, F sama dengan ma, itu jumlah persamaannya akan kurang gitu. Tanpa kalian tahu informasi ini, kalian nggak bisa menyelesaikan gitu. Nah, ini hubungan percepatannya kan juga mirip seperti ini. Mirip seperti ini, cuma bentuknya lain gitu. Jadi percepatan yang ini itu seperti A2, yang ini seperti A1. Nah, jadi ya, ya walaupun modelnya dibuat beda gitu, cuma hubungannya akan sama seperti ini. Gitu. Walau ya modelnya dibikin gimana pun kalau kalian paham modelnya, ya semoga membantu gitu. Oke, ada lagi nggak yang mau tanya? Atau kalian udah belajar atau dari PBQ atau manapun kok kurang paham gitu? Atau dari sumber lain soal tutorial, kuis? Ini semuanya ya boleh ditanyain gitu sampai benda tegar gitu. Walaupun tadi saya jelasinnya cuma tiga topik awal. Oke.
Oh, gini aja deh. Karena di tutorial itu benda tegar belum samsek dibahas ya. Mungkin saya agak membahas dinamika benda tegar. Ya, walaupun lompat jauh. Karena berhubungan dengan dinamika. Ya, oke. Untuk statika benda tegarnya. Nah, misal seperti ini ya. Ini terus panjangnya ini L gitu misal. Ini masanya mg lah. Ininya mg terus ini batang ya, batang eh, m. Berarti inersianya nggak penting sih. Ya, M panjangnya L. L itu dari pin sampai ujung. Ini diikat tali. Oke. Taruhlah yang ditanyakan tegangan tali di sini. Sorry, bukan tegangan. Gaya tegang tali. Gaya tegang tali di sini. Di situ. Oke. Berarti suruh nentuin atau jangan di tengah deh ini, biar agak ini. Jangan di tengah, misal seperempat, seperempat ke sana. Nah, nah ini itu L per 4. Nah, ini tuh L per 2. Nah, kayak gitu. Jadi ini dibagi jadi 4 bisa ya. Oke. Taruhlah yang ditanyain gaya tegang talinya sama barangkali gaya di pin sini. Penting nggak ya ini? Ya, taruhlah dia pengen tahu gaya gaya di sini, gaya di tumpuan sama gaya tegang tali. Nah, di sini kalian perlu eh, pandai-pandai memilih lokasi ketika kalian mau meninjau torsi atau momen. Ketika kalian salah lokasi, ya nggak akan salah, cuma memperlama waktu kalian menghitung gitu. Nah, tipsnya gini, ketika kalian menghitung seperti ini, itu cari apa yang ditanyakan. Apa yang ditanyakan di soal? Apa yang ditanyakan? Apa yang ditanyakan ya? Nah, yang ditanyakan itu misalnya gaya atau lengannya berapa gitu. Apa yang ditanyakan apa yang diketahui. Ini dua ini saling berkaitan. Ketika yang ditanyakan itu misal gaya ya, misal gaya tegang tali ataupun yang ditanyakan itu mg-nya, tapi tegang talinya itu diketahui, ataupun yang ditanyakan itu ya misal gaya tegang talinya tapi mg ini diketahui, mg ini diketahui, ataupun gaya tegang tali ini diketahui, m yang ini diketahui tapi w ini nggak diketahui. Nah, di situ dalam artian kan berarti kalian nggak punya kepentingan buat mencari gaya yang di sini. Nah, ketika nggak ada kepentingan di situ, maka eh, ya jangan jangan apa ya, jangan dilibatkan gaya itu untuk menentukan jangan jangan melibatkan gaya-gaya di sini untuk menghitung momen gitu. Ya, jadikan dia sebagai poros momennya. Itu satu ya. Jadi pemilihan porosnya itu atau pemilihan porosnya itu berdasarkan yang barusan saya bilang ya. Yang nggak penting atau nggak ditanyain di soal itu yang nggak penting atau nggak ditanyain di soal itu kalian jadikan sebagai porosnya. Kan di sini bakal ada gaya FY dan FX-nya ya. Karena dia pin. Nah, berarti disinilah kalian meninjau torsi atau momennya terhadap titik ini gitu. Supaya apa? Supaya fx dan fy-nya itu nggak punya lengan. Nggak punya lengan otomatis dia nggak memberikan nggak muncul di persamaan momen gitu.
Itu satu tips. Kemudian dua tips yang perlu tips kedua yang perlu kalian pertimbangkan itu carilah titik yang memiliki gaya paling banyak gitu, pertemuan gaya paling banyak. Ini jarang, mungkin beberapa bisa dipakai, beberapa enggak gitu. Jadi kalian harus menggambarkan semua gayanya dulu. Misal ini ada T, ini ada F, ini ada Y. Ini ada MG, ini juga ada MG. Nah, titik yang memiliki pertemuan gaya paling banyak, ini misal saya perpanjang, ini saya perpanjang, ini perpanjang, perpanjang semua. T. Nah, ini kan di sini pertemuan dua, ini pertemuan dua, sini pertemuan dua, pertemuan dua juga, ini pertemuan dua juga. Nah, tapi kembali lagi ya, ini cuma semuanya pertemuan dua, berarti semuanya rata, adil. Nah, taruhlah ada kasus di mana contohnya ya, contoh yang pertemuan beberapa gaya. Eh, ya misal seperti inilah. Ini misal, bentar. Ya, ini ada tali satu, ini ada tali dua. Oke. Nah, di sini kan dia ada MG ke bawah juga. Ada MG dan di sini ada FY dan FX. Nah, ini titik yang banyak mempertemukan gaya, atau kalau soal buat ini carilah pin atau poros yang seperti ini, atau gantungan, atau pin namanya ya, atau engsel. Ya, cari engsel. Biasanya engsel itu paling sering, paling mudah buat menyelesaikannya. Karena apa? Karena biasanya ketika kalian meninjau torsi di situ atau momen gaya di situ, itu hanya beberapa variabel yang dengan gaya saja sudah cukup gitu. Dengan momen saja sudah cukup untuk mencari gaya yang nggak diketahui, misal T ini. Dengan hanya di sini meninjau torsi di sini, itu kalian satu persamaan itu bisa langsung menemukan T. Nah, tapi kalau kalian misal salah lokasi ya, misal kalian torsinya di tengah sini, kan bisa. Cuma ya tengah sini. Cuman di sini kalian dengan persamaan momen saja tidak cukup. Kalian harus menggunakan persamaan sigma fx dan sigma fy juga. Karena di bukan di benda tegar ini kan kalian bisa memunculkan tiga persamaan di dinamika kok dinamika sih. Benda tegar ini kalian kan bisa memunculkan tiga persamaan sejatinya, yaitu x, y, dan momen. Torsi. Yaitu sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, dan juga sigma torsi, sorry, saya kebiasaan. Sigma torsi, sama dengan 0 gitu. Oke, jadi sebenarnya kalian bisa memunculkan tiga ini kan. Nah, cuman ketika kalian itu pemilihannya benar, pemilihan titiknya benar, itu kalian nggak butuh ini dan ini. Kalian sudah bisa menemukan apa yang kalian cari hanya dengan ini gitu. Itu alasan kenapa titik ini penting gitu. Nah, oke, kita lanjut kenapa kita ninjau titik di sini, yaitu alasannya. Karena fx dan fy ini misal nggak ditanyain gitu. Tapi kalau fx yang ditanyain, misal fx yang ditanyain ya gaya arah x pada engsel gitu yang ditanyain tiba-tiba, ya sebenarnya titik yang paling efektif untuk kalian ninjau ya di sini. Karena apa? Karena T dan FY ini nggak akan terlibat di perhitungan momen gitu. Di sini. Jadi hanya muncul variabel fx gitu. Yuk kita cari coba. Oke, kita taruhlah yang dicari itu T. Soal pertama yang dicari T. Berarti sigma tau sama dengan 0. Counter clockwise itu saya asumsikan yang positif. Kemudian T, berarti ini lengannya kan. Lengannya itu berarti T kali L sin theta. Ingat, T-nya itu horizontal ya. Horizontal,
Horizontal diperpanjang aja, perpanjang. Kemudian kalian cari jarak tegak lurus terhadap titik acuannya nih. Berarti ini kan tegak lurusnya. Nah, tegak lurusnya di sini. Berarti berapa panjang ininya? Berapa panjang yang warna biru ini? Nah, adalah L kali sin theta kan. Ini sudutnya theta. Nah, makanya TL sin theta. Kemudian MG. MG ini berarti ke sini. Ya, kalian pakai ini aja. Saya sebenarnya ini cara kedua ya. Saya malas memproyeksikan ke sana terus ke sana ya. Ya, ini juga bisa pakai ini. Jadi T sin theta kalikan dengan panjang L gitu ya. Boleh, boleh. Ini MG juga seperti itu. Saya langsung cari jarak ininya. Jarak ini adalah L per 4 cos theta. Nah, itu sama saja minus MG L per 4 cosinus theta. Nah, ini yang dari MG-nya, kemudian dari batangnya. Dari batang itu dia punya minus MG kali, nah ini lengannya sekian kan. Lengannya itu sekian. Nah, lengannya itu berarti L per 2 cosinus theta. Jadi hati-hati ya, walaupun mungkin ya, eh, torsi itu R cross F, di mana ini nilainya itu R, F sin theta ya. Tapi ini tuh tergantung lokasi sudutnya ya, tetanya itu di mana gitu. Jangan semuanya sin theta gitu. Hati-hati. Ini sama dengan 0 gitu. Nah, di sini kan kita bisa langsung dapat, oh ya, ya ini langsung dapat T-nya berapa gitu. T-nya MG per 4 cos theta plus MG per 2 cos theta per sin theta. Ini sorry saya ini ketika kalian meninjau ini sebagai satu kesatuan sistem ya. Nah, gini sistemnya. Tapi ketika kalian cuma ninjau batangnya aja, ini berarti cuma kayak gini. Berarti kan di sini muncul T. Nah, sebenarnya di sini juga T ya, yang lebih baik itu T, jangan langsung MG, baiknya. Tapi ini T1, ini misal T2. Karena yang di sini itu yang langsung berinteraksi itu T. Tapi kenapa saya langsung tarik MG ya, biar cepat karena nilainya akan sama gitu. Nah, barangkali barangkali bisa saja beda gitu. Misalkan gini. Ini ada T. Ini seperti tadi pin ya, barangkali. Nah, di sini tuh si MG-nya itu dihubungkan ke suatu bidang miring gitu. Suatu bidang miring gini. Ini T-nya terhadap tembok. Nah, gini. Nah, ini kan eh nah kebetulan bidang miringnya gitu kasar gitu beratnya. Nah, ini kan nggak bisa langsung MG sin kan, MG sin theta gitu kan nggak bisa kan. MG sin theta. Yang ke sana itu nggak bisa. Ya, yang ke sana harusnya T gitu supaya lebih aman. Karena kita nggak tahu nilai T-nya itu berapa, belum tentu MG sin theta kan. Nah, itu. Yang ke sana T, kita harus tinjau kesetimbangan di sini, baru kita tahu nilai T-nya. Nah, T-nya yang sini kita gunakan untuk menghitung T yang sini. Nah, gitu. Nah, ini T kenapa langsung ketemu? Karena kita meninjau di titik yang tepat. Nah, kalau kita di sini, di titik yang ini, ketika misal kita cari fx ya, cari fx, ini titik A. Nah, sigma tau di A itu akan sama dengan 0. Nah, tau di A ini berarti yang terlibat itu FY nggak terlibat karena ya tadi lengannya 0 ya. Harusnya di sini juga ada tadi. Jadi FY kali 0 gitu. Sama FX kali 0. Kali 0 sama dengan 0 baru. Nah, di sini berarti FY itu dan T itu nggak punya lengan atau mereka itu langsung ke poros torsinya. Jadi lengannya itu sama dengan 0. Lalu fx itu dia berarti fx akan punya lengan fx akan punya lengan sebesar L apa tadi sin theta ya. L sin theta. Ya, ini jarak warna biru. Kemudian MG-nya sama. Nah, MG-nya sama.
Mungkinnya sama. Nah, kenapa bisa sama ini nilainya? T sama dengan L. Nah, ini sebenarnya juga kalian bisa cari nggak pakai momen, tapi pakai sigma fx. Sigma fx kan sama dengan 0. Nah, ketika kita lihat batang ini, gaya yang bekerja pada arah x kan cuma fx minus t sama dengan 0. Nah, cuma fx saja gitu. Nah, maka dari itu tadi saya bilang sebenarnya kalian itu sejatinya bisa bikin 3 persamaan. Cuma kalau satu persamaan aja bisa selesai, kenapa enggak gitu? Dengan pemilihan titik yang tepat. Tanpa kalian harus mencari sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Ketika yang ditanyain cuma satu variabel. Oke, mungkin ya ini sudah 21.30. Apakah ada yang mau ditanyakan? Karena seingat saya tutorial terakhir itu belum masuk benda tegar. Ya, siapa tahu ini sedikit memberikan gambaran. Oke. Saya tunggu 1 menit. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin bisa kita tutup. Riyadi Zakia Syahrullah ya. Dari SC. Halo. Oke. Sudah 21.31 ya. Oke, mungkin kita cukupkan sekian ya untuk malam ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga yang kita pelajari bersama bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat menghadapi UTS Fisika. Selamat malam. Makasih, Assalamualaikum Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Kak. sama. Makasih, Kak.